ngomongin apa-apa, Anda sudah memiliki mekanisme sendiri untuk memahami segala sesuatu secara proporsional. Karena Anda tidak tertutupi oleh kepentingan, tidak tertutupi oleh kebutuhan. Anda melihat segala sesuatu dengan kejernihan, dengan kejujuran, karena Anda berada pada posisi jarak yang memang jujur terhadap semua itu. Jadi kalau sekarang kita harus bicara, ini ngomong apa ini Bang Matar? Ya, atau gini aja. Sebenarnya audien kita yang utama bukan jamaah ma'iyah. Audien kita yang utama adalah yang tadi ngomong. Itu. Nah, tapi Bang Matar tidak mengkaitkan secara dialektis keseluruhan KJ ini dengan beliau-beliau tadi. Itu dianggap band pendamping, terus ini band yang sungguhan kan gitu. Jadi agak repot juga nih saya. Cuman gini aja, sekarang kita kembali ke ilmu dasar aja. Joko Wingit tidak ada hubungannya sama siapapun gitu ya. Tapi kita pahami sebagai fenomena sejarah sepanjang masa di segala bangsa. Jadi setiap bangsa mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami ketidakadilan, mengalami kecurangan-kecurangan. Kemudian mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi dan melawan kecurangan-kecurangan itu, sehingga mereka melarikan diri kepada harapan-harapan yang datang dari langit. Nah, disupport juga oleh wacana-wacana agama tertentu yang juga memang mengalami, tidak pernah ada zaman yang tidak mengalami krisis-krisis ekonomi dan pemerintahan. Ya, sejak Namrud, sejak pemerintahan di zaman Nabi Hud, sampai Fir'aun, sampai kapanpun, sampai sekarang kita mengalami krisis-krisis itu, sehingga jawaban rakyat sederhana, memohon kepada Allah agar menurunkan satria dari langit untuk mengatasi keadaan, karena rakyat tidak mampu mengatasi keadaan. Nah, muncullah wacana Mesiah atau Mesianisme, muncullah wacana Ratu Adil, ya, muncullah wacana Imam Mahdi, dan itu di seluruh dunia. Jadi setiap masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri, tapi idenya sama, yaitu turunnya pendekar dari langit. Termasuk di Jawa ada yang namanya Satrio Piningit. Piningit itu artinya dari kata pingit, kalau ditambah in berarti dipingit, bahasa Jawanya piningit. Kalau bulldozer terus dibilang di bulldozer, bahasa Jawanya binul doser, gitu ya. Itu bahasa Jawa, polanya sama dengan bahasa Tagalog gitu ya. Memang seperti itu. Di Filipina juga begitu bahasanya. Nah, Joko Wingit ini menyimpan satu fenomena yang lain, karena kata wingit itu adalah sesuatu yang substansinya tidak terletak pada yang tampak, atau dalam bahasa Jawa tidak zahirnya, tapi sirnya di baliknya. Jadi ada dimensi di balik yang zahir, atau di balik yang wujud yang kelihatan, itu ada sesuatu dimensi yang dalam bahasa Jawa disebut wingit. Nah, kalau ada Joko Wingit berarti ada seseorang atau satu gejala dalam masyarakat yang harus kita pahami agak panjang, karena ada fenomena-fenomena yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang standar yang ada. Maka dia disebut wingit. Jadi wingit itu bisa berlaku untuk benda, untuk orang, untuk keadaan, untuk apapun saja. Jadi kalau ada sore hari, senja, awannya agak gelap, terus anginnya berdesir agak sedikit aneh, orang bilang itu wingit. Kita kangen kepada ibu kita di kampung, sehingga agak tertekan kita oleh rasa kangen itu. Kemudian seolah-olah udara malam di kamar kita ikut kepada kerinduan itu, dan kita menyebutnya wingit. Itu makanya Joko Wingit. Nanti dulu dihubungkan dengan siapa, ada atau tidak. Nah, sekarang Pak Nur Somad akan menjelaskan, Syekh kita akan menjelaskan wacana-wacana mengenai Imam Mahdi. Karena nantinya ada rute-rute. Jadi ada jadi
Kalau ngomong Joko Wingit, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Mesia, dan lain sebagainya, itu skalanya bukan lagi provinsi. Itu skalanya bahkan mungkin tidak hanya nasional, itu skalanya dunia. Kalau sudah nanti Dajjal datang di antara dua bukit di kota Madinah, antara kota Madinah dan Mekah, maka itu urusannya dunia, karena di antara dua bukit itu Dajjal akan menerjang seluruh negeri-negeri, dan barang siapa tidak taat kepada dia akan langsung kering kerontang pohon-pohonan dan tanahnya, sehingga orangnya akan mati. Tapi barang siapa taat kepada Dajjal, maka dia akan mengalami kesuburan dan kemakmuran. Yang tidak diberani dimasuki oleh Dajjal yang Dajjal nggak berani masuk hanya kota Mekah dan Madinah. Sehingga semua orang di dunia panik, termasuk para ulama dan umat Islam, karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, sehingga mereka ada potensi untuk didatangi Dajjal. Untuk Ma'iyah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan berani ke kita, karena kita tidak di Mekah dan tidak di Madinah, karena Mekah dan Madinah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada Dajjal melihat membayang-bayang, ayo ini, ayo, nah gitu, ayo rek, suwe iki aku gak gelut ya, suwe, saya iki aku suwe poso, ini ngari, ayo kira ayo rek, gitu loh, orang maknya ndak ada masalah, gitu loh, nggak bisa naik gaji, Ka'bahnya suruh dateng loh, suruh muter di kepalanya gini, orang maknya gampang. Terus kalau Tuhan marah, emang saya anggap itu haji gitu? Ya kan soal teknis, ya Allah, itu kan soal teknis. Yang penting kan hati saya haji, ya toh. Perkara yang berputar itu ke pak saya, apa Ka'bahnya kan itu soal teknis. Kan boleh dong ganti-gantian kan gitu kan. Jadi Tuhan kalau sama orang maknya, manduk-manduk, oh ya bener. Ya, serah apa-apa gitu kan. Itu. Oke, kita teruskan soal nanti. Setelah semua dihancurkan oleh puncak dari imperialisme, puncak dari diktatorisme yang namanya Dajjal, yang sekarang belum mencapai puncak tapi sudah. Jadi sekarang aura dan toksin atau peracunan Dajjal itu sudah berlangsung sedemikian rupa, sehingga jadilah negara Republik Indonesia ini. Sehingga negara ini mengatur satu cara berpikir yang seperti Dajjal kehendaki, yaitu menganggap ini surga padahal sesungguhnya itu neraka, dan menganggap itu neraka padahal sesungguhnya surga. Maka semua orang mengejar neraka, tapi dia merasa itu sedang mengejar surga. Saya sebenarnya ingin memberi Anda salasah wa salasah. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpidato penyesalannya terhadap sikap-sikapnya kepada Sayyidina Ali. Judul pidatonya adalah salasah wa salasah, 3 dan 3. Saya tidak tahu apakah ada waktu, tapi ini sudah saya cicil di Pati, di Jombang, di Jogja, di Surabaya. Jadi 3 gelombang dan 3 gelombang. Kalau Anda sekarang merasa ada kerusakan, pertanyaannya adalah seberapa rusaknya? Pertanyaan kedua, sejak kapan dia rusak? Apakah berdirinya NKRI itu bagian dari yang dirusak, ataukah bagian dari perusakan? Itu harus kita cari. Karena NKRI tidak lahir dari dirinya sendiri. Idenya saja bukan ide Indonesia. Ide negara itu bukan ide Indonesia. Itu ide Yunani kuno. Ide trias politika. Ide dari filsafat Yunani. Dan semua parameter yang kita pakai untuk menilai Jokowi, menilai SBY, menilai apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, bahkan cara beragama, yang dipakai adalah parameter dan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu kalau bahasanya bahasa Inggris. Kalau teaternya teater Shakespeare. Lenong sehebat-hebat Lenong tidak dianggap teater. Ketoprak sehebat-hebat ketoprak, bahasanya luar biasa, tidak dianggap teater, karena yang teater adalah yang dari Yunani, yaitu Shakespeare. Yunani itu artinya asal-usulnya, akarnya gitu ya. Padahal di dunia ini ada 3 sesepuh, yaitu Nusantara tua, Mesir tua, dan Yunani tua. Saya pribadi sejak kecil menggabungkan ketiga-tiganya. Saya punya kesadaran Yunani. Saya belajar intelektualitas yang sekarang sedang dipelajari oleh semua dokter-dokter, dan saya berani bertanding dengan mereka semua tanpa mempelajari S2 filsafat bagian anu.
gitu ya. Tapi saya sekaligus mendialektikakannya dengan kesadaran-kesadaran Mesir yang kemudian berpusat di Timur Tengah yang berinti di Arab. Ya, tapi saya juga mengakomodasi seluruh yang kita miliki, yaitu Nusantara tua. Orang Sunda menyebut Sunda Wiwitan, orang Jawa menyebut Jawa, orang Melayu menyebut Melayu, tidak apa-apa. Orang Tagalog menyebut itu Tagalog. Tapi yang penting dari areal yang sama terdapat peradaban yang paling tua dibanding Yunani, dibanding Mesir. Jadi kalau kita ngomong jati diri, tadi saya di tempat Iwan Fals dengan OI, dengan orang Indonesia, fansnya Iwan Fals, ya kita ngomong Anda semua kumpul ini teori yang bikin Anda kumpul ini Yunani. Yang bikin, kalau KJ enggak. KJ ini gabung, ya Jawa ada, ya Yunani ya ada, karena kita nggak anti Yunani, kita nggak anti Barat. Tapi kata orang di Gunung Merapi, Jawa digowo, artinya Sundanya dibawa, Bugisnya dibawa, Maduranya dibawa, ya Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi sekarang Anda jadi orang Jawa, orang Betawi, itu tidak akan pernah punya kemungkinan untuk maju kemanapun. Begitu Anda harus maju, Anda harus jadi orang Indonesia. Lenong sampai kapanpun Lenong itu kemarin. Tidak mungkin ada Lenong masa depan. Meskipun ada inovasi Lenong, tidak akan jadi masa depan. Karena sudah kita bunuh sendiri yang namanya kearifan lokal kita. Sudah kita bunuh sendiri. Jadi kita harus jadi orang Indonesia kan sekarang. Kita nggak bisa jadi orang Jawa. Kalau mau maju ke depan ya harus jadi orang Indonesia. Sementara siapakah Indonesia? Indonesia sekarang adalah Yunani. Politiknya ikut Eropa, ikut Amerika. Cara berpikirnya, bikin pendidikannya ikut Eropa, ikut Amerika. Tidak ikut tidak ikut yang dua yang lain. Begitu Anda sekolah, Anda langsung jadi orang Amerika dan orang Eropa. Begitu Anda umrah, Anda langsung jadi orang Arab. Anda tidak pernah menjadi orang Bugis, Anda tidak pernah menjadi orang Jawa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi aslinya orang-orang yang di Indonesia ini untuk mengembangkan dirinya. Karena begitu orang Jawa harus menjadi modern, dia harus meninggalkan Jawanya dan menjadi Indonesia. Betul nggak? Sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu semua cangkokan dari Yunani. Nah saya nggak pernah mau dari kecil. Nggak mau saya. Mau sekolah aku. Wong sampean Yunani ya setengah-setengah, gitu. Gitu loh, engko tak tantang matematika ya sampean gak iso, aku ya gak iso ngono aku. Gitu. Oke, saya nggak akan perpanjang. Ini yang saya sebut tadi ada 3 gelombang dan 3 gelombang, tapi saya akan tunda ini ngomongnya. Saya akan langsung shortcut ke Imam Mahdi tadi, teman-teman sekalian. Terserahlah itu asal-usul kerusakan itu dari Yunani, apa dari Jawa, apa Sunda, apa dari Mesir, dari Arab, dari manapun terserah. Nanti dulu, nanti kita akan pelajari secara khusus. Tapi yang penting, begitu kerusakan tidak bisa diatasi bersama oleh masyarakat, maka mereka sadar tidak sadar memunculkan fenomena Imam Mahdi, Joko Wingit, dan seterusnya. Nanti kalau dalam wacana tasawuf Islam, Dajjal tadi akhirnya ditandingi oleh turunnya pendekar dari langit, yaitu Imam Mahdi. Jadi tidak di DKI Jakarta, gitu ya, tapi di dalam skala internasional, skala dunia. Nanti saya akan kasih tahu kan bahwa kalau Jokowi itu seorang satria piningit, saya luar biasa senang. Jangan dipikir saya tidak suka. Saya sangat senang, sangat bersyukur, nanti akan saya tunjukkan kenapa. Dan saya berharap Jokowi benar-benar adalah seorang satria piningit. Ayo biar panuwe. Mesuk kowe. Tapi nanti dulu, itu saya omongkan nanti dulu. Anda paham dulu apa itu satria piningit. Jadi nanti Imam Mahdi menandingi Dajjal, tapi dia seimbang. Seperti Barcelona lawan Real Madrid, kadang menang kadang kalah, tapi seimbang. Sampai nanti datang yang namanya Isa alaihissalam, Al-Masih. Dia yang bisa mengalahkan Dajjal, tapi setelah itu ada bencana lebih besar lagi yang skalanya jagat raya, tidak hanya bumi. Tolong Anda setiap kali melihat apa-apa, Anda ingat dong perspektif sejarahnya.
Kamu itu jangan hidup hanya sehari dua hari, jangan sepenggal dua penggal. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kamu pikir Islam itu apa? Mbok mikirnya agak panjang. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu cuma 7.000 tahun loh. Sedangkan fosil manusia purba di Mojokerto, di Sragen itu jutaan tahun. Itu air Zam-Zam masih akan memancar sampai 2,5 miliar tahun. Jadi tidak ada masalah di Mekah sana. Dan jarak antara Big Bang menjadi terbentuknya planet-planet itu juga miliaran tahun tidak karu-karuan. Nanti ketika bumi mulai menjadi teduh, menjadi tidak terlalu panas, mulai dikasih air sama Tuhan, mulai dikasih tumbuh-tumbuhan, kemudian dikasih binatang, kemudian dikasih evolusi-evolusi bermacam-macam, itu jaraknya kan luar biasa jauh. Dan idola kita yang namanya Muhammad SAW itu bukan hidup 63 tahun di Mekah, itu kan casting dia pas di situ. Muhammad itu sudah hidup sejak sebelum ada Big Bang. Dia adalah Nur Muhammad, dan karena Allah sangat cinta kepada ciptaannya yang pertama ini, maka Allah kemudian, wah kalau gitu tak bikin alam semesta ini, kayaknya asik ini. Terus dia bikin jagat raya, gara-gara dia bikin Muhammad. Jadi Muhammad yang Anda kenal, yang diomongin ulama, itu Muhammad ketika main drama di Mekah. Dan itu cuma 63 tahun. Itu pun sholatnya hanya 10 tahun. Selama dari kecil sampai umur 53, Muhammad tidak pernah sholat. Dia bertapa, karena dia aslinya orang ini. Jadi ke gunung. Karena anak turun Pak, ibu buyutnya itu blasteran gitu dulu. Jadi oke, enggak akan saya perpanjang. Tapi perintah sholat itu waktu Isra Mi'raj, beliau insya Allah berumur 53 tahun. Jadi baru beliau mulai sholat itu umur 53 tahun. Jadi dihitung sampai meninggal umur 63, beliau sholat itu hanya 10 tahun. Jadi Anda yang umurnya masih 30 tahun masih punya jatah 23 tahun untuk tidak sholat. Terus gak perlu jemuan kon. Ya wes. Sudah sekarang topo aja kon ya gitu. Loh, itu Rasulullah masih lumayan sholat 10 tahun. Emang Nabi Isa pernah sholat 5 waktu? Emang Nabi Musa pernah? Nabi Harun, semua Nabi yang lain tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu aturan teknis, juklak, juknisnya dimulai pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum itu belum ada juknis, ada Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Itu juklak, juknis. Sampai ada aliran gini, ada yang gini, ada yang ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing kalau sudah diam gini begitu Allah gini terus gini, Allahnya lewat gini lagi. Ya, terus gini. Saya setuju yang tidak pakai begini. Yang tidak pakai nuding. Masalahnya tidak punya 3G. Anda tidak pernah memikirkan orang yang tidak punya jari-jari. Saya mending mikirin orang yang tidak punya jari-jari daripada mikirin pertengkaran orang yang punya jari-jari. Pasti Allah terharu sama saya. Dia ngelihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain kan gitu. Gitu. Jadi kalau ada ulama mengadakan sidang isbat, ya, saya akan milih, saya tidak setuju semua yang menuding. Emang boleh diganti begini? Oh dia tidak punya ini, gini. Atau ada imam baru gini, Ustaz, gimana? Lila fi Quraisyin ila fi mrihlatas sita'i wasaif. Pas tahiyat Mas. Assalamualaikum. Waduh, bingung iki. Ada SMS iki. Ke sini Mas. Jadi diganti tangan kiri. Anak iki nyeneng naik. Malaikat guyu. Malaikat ketawa ya sekali itu dok. Digantani tangan kiwa ini. Oh perkara ini. Oh alah. Oh alah. Itu makmumnya bisa digantani tangan kiwa. Ya nak ganti tangan kiwa digantani sekel. Lah ya orang ribut masalah teknis ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oke. Saya lebar-lebarkan dikit supaya Anda punya kesegaran. Saya harus kembali kepada pohon pokoknya yaitu Imam Mahdi.
Nanti setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta, nanti akan ada solusi besar, dan solusinya siapa? Yaitu saudara tertua kita. Siapakah saudara tertua kita? Kan sudah saya omongkan tadi. Yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini? Muhammad. Jadi Jibril sama Muhammad tua mana? Jadi Jibril pernah datang ke Muhammad. Terus Jibril lupa kalau dia itu gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget, kok kamu tidak takzim kepadaku wahai Muhammad, kata Jibril. Lah, lali sampean. Loh, saya lebih tua ya, sampean lalian nih. Gimana Jibril kok lupa? Loh iya ya, sampean ya Mbak Arep ya. Loh, iya Mbak Arep aku. Saudara sulung ya. Gitu loh. Ini untuk seger-segernya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya itu ya Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad SAW. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponaane Abu Thalib, Muhammad bapakne Qasim, Muhammad morotuane Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu. Yang orang kayak kamu ini kan baru 7.000 tahun kok. Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak, supaya seger, supaya penduduknya banyak, populer. Dulu kan gede-gede, dulu gede-gede banget lah. Nabi Nuh itu gede banget. Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit gitu. Oh, saya pernah ngopi bareng, Rek. Itu ya. Nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? Semua ini cuma dramanya Tuhan kok. Ini skenario kok. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta benar sama Allah. Dan kalau berdoa, nggak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa, kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah, itu nggak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus orisinal kamu. Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih. Aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah. Aku nggak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia. Dia juga setia sama aku. Ya Allah, masa sih nggak pernah bisa mau beliin kalung aja nggak bisa, ya Allah, tolong dong, gitu loh. Caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang kan. Itu ngawur ya gitu ya. Gitu Mas. Ya Allah, jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain, ada seorang waliullah di Pambusuang di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa, sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana. Dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung, maka pura-pura diadakan sayembara. Sayembaranya sederhana, rakyat dipanggil, raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar. 3 calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih, di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kotak itu. Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini. Dia tahu isinya badik, tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku dong.
Kalau memang engkau cinta sama aku, kalau memang engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badai, isinya badai. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis kono sakarepmu. Gitu kan ya. Itu. Terus dia bilang kosong. Begitu dibuka enggak ada badainya, enggak ada gainnya, isinya kosong. Gitu loh Mas. Gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu, saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku. Kan gitu. Agak maksa-maksa dikit gitu loh. Kayak orang Pekalongan tuh loh. Mau bayar sekolah, nggak bisa-bisa, nggak dapat duit, dagang nggak laku-laku. Akhirnya dia ngancam, pokoknya kalau sore ini nggak laku, berarti besok saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Sudah, saya nggak perlu beribadah, saya minum aja. Judi aja lah. Gitu. Tuhan, panik dia. Ya, tak kabulkan. Dikabulkan Mas, aku Mas. Ya tentu saja Tuhan nggak kayak omongan saya tadi, tapi kan kita kan membahasakan secara budaya kita, bukan Allah itu kayak gitu, enggak. Kita tidak tahu Allah kayak apa, tapi terus bagaimana dong ngomong tentang Allah kalau tidak dengan bahasa kita. Sedangkan Allah sendiri berfirman memakai bahasa kita. Ente suruh Allah pakai bahasanya Allah, mampus lu. Terus bagaimana cara kita memahami? Allah menyesuaikan diri maka dia Rabbun. Allah yang tegak itu ilahun. Kan kul a'udzu birabbin nas itu Rabbun. Malikin nas itu raja tapi dia mengayomi orang. Terus ilahin nas. Jadi pertama aku ini sangat sayang sama kamu maka dia pakai huruf ro. Melengkung begini. Disayangnya manusia. Tapi kamu jangan lupa loh, aku ini bukan hanya pengasuh, aku ini bisa mengasuh kamu karena aku ini raja di raja kamu. Malikin nas. Tapi kamu jangan lupa, saya bukan hanya raja, aku ini nggak ada kamu, nggak ada masalah. Kamu saya bunuh semua, saya bikin baru lagi juga nggak masalah. Aku ini ilahin nas. Nah, gitu loh, Rek. Dipahami urut-urutannya. Jadi kalau ngaji, dipahami itu. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Malikin nasnya menggambarkan dia raja, ilahin nasnya menggambarkan gagah perkasanya Allah sebagai individu. Jadi ngaji itu bukan menghafalkan lagu. Ngaji itu mengekspresikan apa yang menjadi pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Nah, lebarnya ke situ. Tapi tidak ada masalah, semua pada nggak bisa ngaji kok. Tidak akan ditagih apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Supaya Cak Puji sama Ustaz Nur Somad ini menjelaskan. Cak Puji saya kira punya wacana-wacana yang nakal mengenai apa. Sekarang saya singkat begini teman-teman sekalian. Dua hal. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggo Warsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Syi'i, seorang Syiah. Gurunya ada tiga, satu dari Persia, satu dari Turki, satu dari Roma. Tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari Persia ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggo Warsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita. Yang disebut Joko Wingit atau Satrio Piningit atau Rijalun Mahjubun itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu, satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih, dia berempati kepada siapapun yang dilawannya, seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria, ngerti pokoknya satria ya. Tapi tidak cukup kalau satria dok memimpin. Di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak karu-karuan, maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan. Bukan memendetakan dirinya, bukan menggus-guskan dirinya, bukan menghabib-habibkan dirinya,
Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustadz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustadz. Nek kon dhewe sing nulis iku lho. Ya apa karepmu iki? Kartu nama Gus, ya apa sih? Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu tidak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Bener mas? Cobloslah nomor ini kan. Itu dia yang paling bagus loh itu. Wah itu mas yang dimaksud dia. Jadi ada baliho. Ayo Gus, mek sampean sing iso mimpin Gus. Gitu. Sing gawe dhek dhewe. Jadi dia kehilangan Jawanya 2 kali lipat. Kehilangan 1 Jawa aja udah susah. Kehilangan 2 kali lipat. Itu berapa spanduk ya? Ono meneh sing kene ning nganggo klambi kaya Bung Karno dikek trembel. Terus ngene. Sing diduting ku lho manuk ta apa iki? Ya Allah, itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin spanduk karena mau ada acara saya tuh saya dipilih gambar yang gini, aku mau wanggil temen ini. Aku ingin duting apa rek? Ono bajing kaya apa ngono lho. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingetin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya. Bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun. Itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainun Najib. Ya, ngono ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis. Tidak ada salahnya dilihat. Mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi, pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nak iya. Loh ini kan kalau galak penipuan jenenge. Loh saya ngarani raimu pinter loh sapa? Satu, kalau cuma pinter masih lumayan. Kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain. Karena kesimpulannya mesti begitu. Benar nggak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini. Supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul enggak, Mas? Kan ini kan podo karo pakaianmu, podo. Larang jaketmu karo klambiku. Jadi ya, Pak. Jadi saya tidak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau nipu lebih sukses ya? Apa itu? Kalau nipunya lebih sukses kan? Karena tidak pakai itu. Enggak pakai. Iya, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Saya selama ini menipu Anda di bidang apa, Anda harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwan faleskan saya, Anda tidak boleh menghabibsehkan saya, Anda tidak boleh mengzainuddin MZ-kan saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh meng-SB-kan saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain. Jadi objektif aja. Nah, Satria Pinandita. Pendeta itu orang yang sudah tidak punya, nggak kesengsem sama duit. Pendeta loh, Pinandita loh, udah nggak kesengsem, jadi nggak eman, nggak dapat duit nggak eman, nggak transaksi nggak eman, gitu loh mas, nggak dapat gaji nggak eman, nggak ada, itu masalah sekunder banget lah, it's not a big deal at all, gitu loh. Jadi orang yang sudah Pinandita, dunia itu sudah kecil bagi dia.
Ada makanan kita nikmati, tidak ada makanan kita nikmati. Kaya membuat kita jadi kuat, miskin membuat kita jadi kuat. Gitu aja toh rumusnya. Itu pendeta namanya. Seneng bikin kita kuat, susah bikin kita kuat. Tidak ada bedanya seneng sama susah, karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak tau urip kayak ngono. Gitu loh, dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya mek suaranya entek ben bengi ngene iki bengok-bengok. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu, semakin. Ya tadi di tempat Iwan tadi ya bengok-bengok nyanyi bareng aku marek. Wes kalau Iwan gue ini kalau aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi tadi. Lah enggak saya enggak hafal satu lagu pun. Tujuan gondol paco. Selawatan opo raimu koyo ngono kabeh selawatan opo. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan, saya suruh bunyi apa. Ya toh, bagaimana mau selawatan sama siapa anak-anak itu, anak-anak muda yang kayak gitu-gitu, selawatan apa sama mereka? Nggak nyambung sama sekali. Udah, pokoknya musiknya bunyi aja. Gitu kayaknya. Musiknya bunyi aja. Musiknya di sebelah sana, jauh. Saya nggak lihat orangnya, tapi pokoknya tadi ada musik dari sana. Udah bunyi aja. Bunyi bener, Ben. Bunyinya rock lagi. Dung-dung-dung-dung. Lah nyanyi apa ya aku? Salam lah ya gak iso. Akhirnya terpaksa nyanyi rock. Aku menunjukkan rahasia hidup saya kalau saya aslinya seorang rocker. Iwan Fals kaget lu, cak lu bisa ngerok lho, cak meneng ngerok celono iso aja. Nyanyi 2 lagu, saya sudah lupa lagunya bagaimana, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya enggak aneh, enggak repot-repot. Ada kemiskinan, kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan, kita jadikan alat untuk memperkuat diri kita, gitu aja. Ada kebahagiaan, kita pakai memperkuat diri kita. Ada kesedihan, kita pakai memperkuat diri kita, gitu aja. Enggak ada masalah, kita bikin jadi lebih kuat. Ada masalah, membuat kita lebih kuat lagi, bener nggak? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi, gitu aja. Kok repot-repot. Ono cecek telebok, waduh. Sial, jari sopo sial, rezeki. Kok repot. Bismillah rezeki. Gitu. Jangan percaya sama tanda-tanda itu, memang benar tanda-tanda itu, tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masa salah saya bilang rezeki ya Allah? Kan kamu mah pemurah, tinggal begitu toh. Jari pemurah gitu. Agak gitu-gitu dikit asal dalam kamar loh ya. Enggak ojo di masjid kon donga, ya Allah. Ojo ngono di masjid kon dicaplok karo mak yai kan. Satrio Pinandito tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendeta. Dia korupsi tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu Pinandito namanya. Kok masih punya duit, tidak enak ini. Gigi. Ya apa jendu duit barang dia buat. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggel aku. Mau seolah naik 10 juta, ini tak kayak 15 juta bisa ngono aku. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bendina kayak yang gendeng kan aja macam-macam ya duit karo aku kan. Tak tendang diel. Ayo, itu uang 10 ribuan gelundung gitu. Tak tendang. Jangan pikir kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku yang mengikat kamu, ya. Uang, dengarkan baik-baik. Oh, aku. Loh, gila, siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu, tiap hari kayak orang gendeng. Mut, apa kan itu? Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong, sama kuget-kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Ayo, kamu gendeng. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar Daud, bapaknya, melantunkan suara Subhanallahi ma fis samawati ma fil ard. Bertasbih kepada Tuhan apa saja, semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci?
Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sido riyo aku. Sibuk nang rumah sakit dok. Koma gini wis. Wis istrinya udah panik gak karu-karuan, tak datangi. Red. Gak kondo-kondo nek kate loro. Oh nggih cak lu tangi cak tangan. Langsung dia mau bangun, nggak usah bangun. Langsung bangun mas. Tak marahi, kamu nggak bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh enggak, jangan bangun nanti copot semua dia diselang-selang nggak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia mas. Dah, kamu nggak usah mikir apa-apa. Kamu nggak boleh marah sama Tuhan, nggak boleh mikirin negara. Negara serahkan sama saya, sudah saya pikirin. Kamu nggak usah mikirin, udah kamu pasrah sama Allah supaya kamu pulih. Sekarang udah pulih, alhamdulillah. Yang di dalam dirinya hanya ada Allah dan rakyatnya. Tidak ada dunia, tidak ada uang, tidak ada materialisme, tidak ada apapun. Di dalam dirinya hanya ada Allah yang manunggal dengan rakyatnya. Itu yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Jadi seorang pemimpin itu di dalam dirinya ada rakyat sama Tuhan yang menyatu. Maka dia tidak akan menyakiti Tuhan karena rakyatnya akan sengsara. Dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhan akan marah. Maka pemimpin yang sejati adalah orang yang memiliki mekanisme kejiwaan manunggaling kawula lan Gusti. Itu pun tidak cukup. Untuk jadi satrio piningit nggak cukup, harus sinisian wahyu. Ya kata wahyu di sini dalam idiom Jawa bukan idiom Islam. Artinya dia harus terus-menerus mendapat bimbingan dari Allah di setiap langkahnya. Arep masuk gorong-gorong, arep kemanapun, dia harus berada di dalam bimbingan Allah. Itu teorinya si Ronggo Warsito. Nah teman-teman sekalian, terakhir nanti tolong dijelasin dengan Imam Mati dan seterusnya. Cak Puji saya kira punya view sendiri. Saya tuh seneng kalau Jokowi itu benar-benar satrio pining itu senengnya luar biasa. Kita bikin KJ ini kan karena kita mancing supaya Allah nurunin satria dari langit toh. Dan tadi sudah ada pernyataan bahwa Jokowi itu turun dari langit. Dan di internet di mana-mana saya mendengar memang semakin banyak orang yakin bahwa beliau adalah satrio piningit yang turun dari langit. Siapa yang nggak seneng? Berarti yang beres bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia dunia akan diberesin oleh satrio piningit. Oleh karena itu KJ tidak perlu diteruskan. Sudah cukup. Sudah tidak perlu saya lagi. Saya tidak perlu acara kemana-mana lagi. Sudah ada satrio piningit. Jadi mulai bulan depan tidak perlu ada KJ lagi. Benar. Ya iya, mau begitu loh. Untuk apa lagi KJ? Oh sudah ada satrio piningit dulu dalam sepak bola di tahun 70-an. Itu penyiarnya selalu mengatakan ini, wah ini terdesak oleh Thailand gini-gini. Oh tak masalah saudara-saudara, masih ada Kapten Roni di sana. Maksudnya Roni Patinasarani. Pokoknya Roni itu selalu menjadi palang pintu terakhir. Dan kalau masih ada Roni di daerah back kita masih beres, tidak akan kegulan. Nah ini Indonesia serusak apapun, mentalnya rusak, spiritualnya rusak, intelektualnya rusak, logika rusak, akal rusak, birokrasi rusak, konstitusi rusak, cara berpikir rusak, semuanya rusak. Tidak ada masalah karena sudah ada Jokowi. Selesai masalah. Saya tinggal tidur. Saya hanya akan menjalankan jadwal-jadwal terakhir yang sudah terlanjur. Ke Kediri, lusa, besok di Jogja ginian, 17-an. Terus Kediri 2 malam, setelah itu Jombang, Surabaya, Lamongan, terus Jakarta. Karena sudah terlanjur di oke oleh sekretariat, ya saya akan jalankan, tapi itu terakhir. Jadi kalau ada orang tanya, Cak ini Cak, petambak-petambak bertarung ini, waduh, terusir 15.000 orang, rumahnya dirusak. Udah nanti saya teleponin Jokowi, tinggal gitu saya. Sekarang sudah ada satrio piningit, sudah aman. Jadi Anda sudah tidak perlu mikir lagi. Sudah beres ini masalah. Gitu loh. Jadi saya kira sudah tidak perlu lagi repot-repot ada Mak Iya. Gitu loh.
Jadi kita lihat kalau bulan depan tidak ada maknya, berarti Satrio Piningit memang sudah datang benar. Kalau bulan depan masih ada orang maknya di sini, berarti bukan Satrio Piningit. Nah, terserah Anda. Kalau saya seneng enggak Indonesia beres? Seneng dong. Siapapun yang beresin asal Allah yang nyuruh, saya seneng. Dan ada harapan bahwa Jokowi itu seorang Satrio Piningit. Dia tidak kelihatan alim karena dia disembunyikan sama Allah. Dia mungkin tidak fasih karena dia disuruh tidak fasih. Supaya tidak kelihatan bahwa aslinya dia fasih. Itu sama dengan anak-anak KC yang tidak Jumatan untuk menunjukkan bahwa supaya dia disangka tidak Jumatan. Lu kamu kok tidak Jumatan? Sengaja supaya disangka tidak Jumatan. Lu kamu puasa-puasa kok makan siang-siang? Ya supaya orang menyangka saya tidak puasa. Nah gitu. Namanya juga Satrio Piningit. Disembunyikan oleh Allah. Lu kamu kok dapat pelacuran? Ya untuk mengkamuflase. Supaya orang tidak menyangka saya seorang yang alim. Maka saya dolan ke sini supaya orang menyangka saya orang yang jelek. Gitu. Satrio Piningit itu kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya bersyukur kepadamu telah engkau turunkan satriamu dari langit untuk membereskan masalah di Indonesia. Dan bulan depan aku akan lihat-lihat kalau masih ada orang di sini, berarti belum. Kalau tidak ada orang di sini berarti beres Indonesia. Kalau sudah beres berarti saya akan senang. Kalau masih ada orang di sini bulan depan berarti saya harus siap untuk berjuang terus sampai Allah menurunkan siapa yang akan dikehendakinya nanti. Itu ya kira-kira ya. Ngerti nggak cara berpikir saya? Bahwa saya senang tadi. Tidak apa-apa senang tak? Gitu Mas ya. Jadi sampean jangan sedih ya sebagai sopir ya. Tenang aja, beres nanti masalah ada Satrio Piningit gitu loh ya. Oke. Sekarang saya berikan kepada Cak Puji dulu karena Cak Puji harus segera, istrinya agak sakit ya. Nanti habis itu saya Nur Samadnya, saya Pak Puji. Terima kasih. Caranya mencintai Jokowi adalah salah satunya jangan dia dibesar-besarkan lebih dari kebesarannya. Jangan dia dibaik-baikan lebih dari kebaikannya. Jangan dia dibenar-benarkan lebih dari kebenarannya. Jangan dia dikerdil-kerdilkan melebihi kekerdilannya. Jadi perlakukan dia dengan husnudon, perlakukan dia dengan jernih, dengan kejujuran pikiran. Semua tetap menjadi misteri Allah dan kita berharap semua apa saja yang ditakdirkan oleh Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jadi di KC, di Ma'iyah tidak ada kebencian kepada siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai beliau juga, tolong diingat, apa yang kamu sukai itu belum tentu yang benar. Ya. Apa yang kamu dukung itu belum tentu yang baik. Apa yang kamu butuhkan belum tentu yang menyehatkan. Ini harus pintar-pintar membedakan, kalau tidak kita tersesat di dalam diri kita sendiri. Jadi ini dari Allah bukan dari saya. Asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini peringatan frontal dari Allah. Apa yang kamu tidak sukai bisa jadi dia bermanfaat untukmu, dan apa yang kamu junjung-junjung bisa jadi dia yang nanti akan mencelakakan kamu. Nah ini begitu relatifnya sehingga kita terus-menerus harus berpikir jernih dan mencari kebenaran sesungguh-sungguhnya. Bagaimana cara mencari kebenaran? Syekh tadi memberi kutipan dari Sayyidina Ali, jangan mencari kebenaran melalui seorang tokoh, tapi carilah kebenaran sampai engkau menemukannya sehingga engkau tahu siapa yang sebenarnya tokoh. Dan gitu. Ini sejalan dengan seluruh konsep Islam, Syekh. Tahun Hijriah itu tidak dimulai dari hari kelahirannya Rasulullah, tapi dari hijrahnya Rasulullah. Jadi yang penting pada Muhammad itu bukan diri Muhammadnya, tetapi pada tugas kenabiannya, tugas yang disimbolkan oleh hijrah beliau itu. Mohon maaf, beda dengan tahun Masehi yang dimulai dengan hari lahirnya Isa. Jadi di situ figur. Kalau tahun Hijriah itu bukan figur tapi kualitas. Nah, yang disebut Ustaz Nur Somad tadi kan Ibrahim pun bahkan mungkin sebuah kualitas. Kalau ini kita kaitkan dengan neuroscience. Kemudian tadi ada contoh mengenai sel-sel tadi.
Kalau Anda ngelihat Spider-Man itu ada manusia pasir itu ya. Jadi saya ingat beberapa hal. Yang pertama, saya pernah bilang sama teman-teman yang di Surabaya, cara untuk sehat yang pertama adalah jangan pernah berpikir tidak jujur. Begitu Anda berpikir tidak jujur, menurut teori neurologi tadi, dia akan menciptakan konslet-konslet dan disharmoni terhadap sel-selmu, dan itu akan menimbulkan penyakit. Jadi, meskipun gini, kembalikan ke soal tai dan nasi tadi ya Mas ya. Nggak apa-apa makan tai, tapi kamu harus tetap tahu bahwa itu tai. Celakanya orang Indonesia ini sekarang makan tai, tapi dipertahankan bahwa itu nasi. Kan begitu masalahnya. Nggak apa-apa kita tidak mampu melawan kezaliman, nggak apa-apa. Tapi jangan terus mengatakan itu tidak zalim. Jadi ilmu dan pengetahuan bahwa itu zalim harus tetap. Maka saya kadang-kadang disebut pendendam. Karena saya tidak pernah tidak ingat apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi jangan berharap saya akan membalas atau akan melakukan keburukan kepada orang itu. Yang saya lakukan hanya saya tidak boleh sedikit pun mengkhianati presisi pengetahuan saya bahwa saya dizalimi. Tapi tidak ada output bahwa saya akan mendolimi dia. Tapi saya tidak boleh lupa bahwa ini dizalimkan, ini fakta sejarah. Dan kalau saya tidak jujur kepada fakta ini, saya akan rugi karena akan terjadi disorganisasi sel-sel saya, saraf-saraf saya dan lain sebagainya. Ini kalau dikembalikan ke soal sel tadi Mas, Anda kapan-kapan kalau ke Jogja, Anda coba ke rumah sakit Sarjito. Siapa tahu masih ada dokumentasi saya di ronsen radiologi yang total itu Mas, dimasukin opo itu? Dimasukin terowongan, saya CT scan total dan hasilnya adalah dari leher saya sini, dari dagu saya sampai dada itu hitam pekat. Jadi sudah mati seluruh tiroid dan sel-sel onderdil saya di bagian sini. Sudah hitam pekat dan dokter mengatakan, meskipun tidak mengatakan pada waktu itu karena dia tidak enak ngomong sama saya, tapi bilang sama dokter yang satunya yang kelak dia yang ngomong sama saya bahwa usia saya diperhitungkan secara medis 3,5 bulan. Nah, ceritanya bagaimana, kapan-kapan saya ceritain apa sebabnya. Jadi saya turun, berat badan saya lebih dari 20 kilo. Jadi saya tinggal 46 kilogram, kecil, kurus, begini, tremor. Kemudian istri saya mengatakan kayaknya ada yang nggak wajar deh, tolong diantisipasi. Dan itu saya tidak tergeletak, tidak opnam ya. Saya tetap jalan kayak begini, saya tetap jalan. Andi tahu bagaimana saya pingsan di Cipinang, di Penjaringan, di Cipinang. Saya jalan terus, tiap malam jalan terus. Jadi saya tidak, alhamdulillah tidak pernah menganggap diri saya sakit, saya tetap jalan, tetap bekerja. Akhirnya ini sekedar cerita mengenai sel tadi ya. Akhirnya tinja saya, apa namanya itu Pak? Yang lebih halus tinja itu apa? Feses, ya wes, feses. Kayak lah, feses saya dibawa oleh Pak D. Pak D itu teman kita ya, almarhum ya. Beliau petugas di laboratorium UGM, kimia, tanah dan sebagainya. Nah, feses saya dimasukin ke ini loh Mas, tabung Fuji film yang tebel itu, yang rapet itu, dibawa dia sampai ke rumah karena jaraknya sekitar setengah jam, meledak, das, pecah semua apa namanya tabungnya itu, tapi masih tersisa sedikit-sedikit diambilin oleh Pak D karena dia sangat setia dan dia menangis karena melihat saya seperti itu. Terus pagi dibawa ke laboratorium dan dia panasi 100 derajat, 200 derajat, itu tidak terurai sama sekali. Sampai akhirnya 1300 apa berapa, baru terurai itu zat-zatnya, sehingga diketahui ada besi, ada uranium, ada macam-macam, yang semuanya zat peledak. Dan itu yang menghancurkan seluruh tiroid saya, hipertiroid maupun tiroid saya. Itu membuat makanan yang masuk ke tenggorokan saya tidak terolah. Dia akan langsung menjadi tinja.
Sehingga saya tidak mendapat suplai makanan, sehingga badan saya memakan dirinya sendiri. Lemak-lemak saya dihabisin oleh dirinya sendiri, saya turun sampai 20 kg itu sekitar tahun 2002. Saya tahu siapa yang bikin, saya tahu berapa biayanya, saya tahu semuanya. Tapi saya tidak akan dendam sedikit pun, bahkan saya sayang kepada mereka lebih dari sebelumnya. Jangan sampai kalau ada orang menyakitimu, jangan sampai dia tahu bahwa kamu tahu dia menyakiti. Kasihan dia. Dan itu saya lakukan. Dan saya bersyukur sekali tidak ada sedikit pun saya dendam dan kemarahan. Terus, bagaimana saya bisa hidup? Saya kemudian periksa ke Dr. Asdi namanya, itu dokter tiroid. Satu-satunya dokter di Indonesia. Saya ke sana, Cak tolong periksa darah. Oke, saya periksa darah. Saya bawa ke sana. Cak ini keliru, bukan darah sampean. Ini saya... Nggak mungkin, saya periksa lagi. Saya periksa lagi, sampai 3 kali mas. Sampai 3 kali saya nggak mau balik lagi ke lab untuk periksa darah. Ini darah saya, mau saya lihat sendiri. Saya diambil, saya langsung ambil hasilnya. Kok nggak mungkin, Cak. Ini keliru ini. Cok, kalau ini darah sampean tidak bisa ke sini. Sampean sudah tidak sadar, sampean sudah lumpuh. Karena kondisi darahnya ini bukan darah orang yang sadar. Padahal saya ke sana nyetir sendiri, diantar oleh Pak Is Kiai Kanjeng. Jadi dia nggak percaya itu darah saya. Dan dia, kalau ini keadaan sampean saya nggak bisa mengobati. Saya hanya bisa mengurangi efeknya. Sampai akhirnya saya berhenti berobat karena tidak ada solusi untuk pengobatan itu. Nah, kembali ke sel saya dimatikan. Saya mati sudah. Gitu ya. Nah, tinggal Allah ini yang bisa menghidupkan. Yuhyil hayya minal mayyiti wa yuhyil mayyita minal hayyi. Allah maha besar dan memiliki iroda untuk menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Begitu seterusnya, tidak hanya sekali, boleh 1500 kali. Jadi saya, ya udah kalau gitu ya udahlah. Karena sudah hancur lebur ya, sudah saya akhirnya menghidupkan sel-sel saya dengan cara diem. Tak matiin itu komputernya, cetek gitu. Caranya mematikan bagaimana? Supaya saya tidak bernafas, saya masuk air. Saya bersila masuk air, meneng gitu. Di dalam air. Sembuh saya mas. Seminggu kemudian gemuk saya. Gemuk banget. Itu jadi ya Allah kok mau gimana? Itu bisa terjadi pada Anda pada tingkat yang mungkin berbeda. Jadi sehat tidakmu, badanmu maupun hatimu tergantung mekanisme saraf-sarafmu, kan begitu. Kalau kita kembalikan. Apalagi kalau sekarang ada yang namanya virus yang tidak ada obatnya. Ya kalau gitu sederhana virus ini. Virus ini kan bagian yang tidak sehat saja dari sel-sel. Mungkin dia dari luar. Ya, kalau Anda sudah tidak bisa mengatasi, malah beres tuh. Berarti Allah yang mengatasi, sudah bukan kerjaan Anda lagi. Sip, udah bukan kerjaan saya nih, nggak perlu berobat lagi nih. Tinggal Allah nih, kan gitu kan? Gitu mas, saya juga begitu. Saya nggak akan ceritakan tema politiknya dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya nggak akan ceritakan 400 jutanya, saya nggak akan ceritakan siapa-siapa yang ngerjain. Karena itu 2 kelompok sekaligus pada waktu yang sama. Dan saya tahu kenanya saya di mana. Anda jangan bilang itu santet atau apapun, sudahlah. Kalau Anda ingin mengalami nanti malam, saya bikin Anda mengalami lah. Ringet-ringet lah. Gitu ya mas ya. Tapi kalau Anda percaya itu sebenarnya Anda sehat tidak sehat, jangan ngebon. Ngebon itu apa? Ngebon itu ambil pemain dari luar. Sakit dikit ambil pemain dari luar, dimasukin mulut, diminum, diuntal, kan ngebon terus. Sehat dari dirimu sendiri, dari mekanisme sendiri, dari irodamu sendiri, karena Anda punya hak takdir. Karena Allah yang meniupkan roh menjadi rohmu. Kamu pikir itu rohmu, rohnya Allah. Jadi siapakah engkau aslinya? Siapakah engkau aslinya? Loh, sampai di situ kan terus jadi sesi jenar. Dan tidak apa-apa ngomong begitu, tapi dengan kesadaran tadi Pak Nur Somad mengatakan hanya satu jiwa itu. Jadi begitu Anda menyatu sama Allah, Anda tidak ada. Bukan terus Anda adalah Tuhan. Enggak gitu. Cara berpikirnya
Dan fakta ruhiyahnya tidak seperti itu. Jadi kalau sudah manunggaling kawulan Gusti, itu bukan berarti Anda terus, kan kalau saya Siti Jenar kan, Siti Jenar kamu dipanggil oleh Wali Songo. Siti Jenar menjawab, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Terus balik utusannya. Terus Sunan Giri mengatakan, kalau gitu panggil Allah. Terus, wahai Allah, dipanggil oleh Wali Songo. Siti Jenar menjawab, Allah tidak ada, yang ada saya Siti Jenar. Terus balik lagi, terus Sunan Giri mengatakan lagi, kalau gitu panggil Allah dan Siti Jenar. Wahai Siti Jenar dan Allah dipanggil, tidak ada Siti Jenar dan Allah, yang ada Allah dan Siti Jenar. Beda itu. Balik lagi. Akhirnya itu juga simbolik, Mas, nggak ada Siti Jenar, nggak ada. Itu adalah eksperimentasi, simulasi bahwa akan ada sesuatu yang harus menjadi wingit pada masyarakat. Jangan diumum-umumkan kepada orang yang belum siap. Kalau orang mainnya sudah siap, insya Allah tidak ada masalah. Itu bagian dari Sunan Kalijogo. Yang namanya Siti Jenar itu adalah bagian dari kesadaran Sunan Kalijogo, satu-satunya wali yang mengerti bahwa dakwah Islam ini harus dielaborasi secara kultural dan strategi kejawaan, karena dia ngurusin orang Jawa. Dan itu Sunan Kalijogo yang ngerjain. Ini kalau tak ceritain panjang banget. Umur beliau aja hampir 200 tahun, sama dengan Gajah Mada umurnya sangat panjang. Dan saya mohon, ya Allah, kami bertiga mohon dipertemukan pada suatu hari, ngono aku. Gitu. Itu tenanan aku njaluk ngono ya tenanan. Ini ora kaya wong Pekalongan gitu. Gak sama orang Madura itu yang minta ikan 35 jalan, katanya maha pemurah, gitu kan. Kasih bener 5 beneran, ya 10 lah, gitu ya. Pokoknya terus itu minta bisa malah, akhirnya dikasih Allah 10, 15, 20 sampai penuh perahunya. Terus dia seret ke pantai sampai akhirnya, loh kok ada asap, ternyata rumah dia kebakaran. Dia langsung bilang, ya Allah, kenapa masalah laut dibawa-bawa ke darat? Dia bilang, itu kan asik, Mas, kemesraan seperti itu. Oke, saya terusin resumenya supaya tidak berkepanjangan karena waktunya sudah habis. Kita ini jangan seperti penumpang kapal yang kapalnya karam. Saking takutnya mati, apa saja kan diambil, Mas, supaya tidak tenggelam. Papan kayak lemari kayak rumput kayak apa saja lah, ceret pokoknya